Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Joko Robi Prasetyo, Sarjana Usuluddin, Magister Agama. Dan tak lupa teman-teman kelas HKI 3A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang prosedur mencari hadis tentang mahar dalam sebuah artikel yang terdapat dalam kitab Abu Dawud. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama, Muhammad Hafiz Erliwananta dengan NIM 2321210006, Najwa Farukan dengan NIM 2321210012, Ferdiansa Ainul Fatkul Yakin dengan NIM 2321212019, Muhammad Asrofi dengan NIM 2321212021, Nabila Aulia Syifa dengan NIM 2321212029, Dewi Intansari dengan NIM 2321212030, Dea Cinta Prajayanti dengan NIM 2321212039. Imam Abu Dawud atau nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq Al-Azadi Al-Sijistani, lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan, yang kini merupakan bagian dari Iran. Ia dikenal sebagai salah satu perawi hadis terkemuka dalam sejarah Islam dan merupakan penyusun kitab hadis yang sangat dihormati. Sunan Abu Daud dalam perjalanan akademisnya, ia mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, yang mana ia memilih dan menuliskan sekitar 4.800 hadis yang dianggap sahih dan relevan dalam kitabnya. Karya paling terkenal dari Imam Abu Dawud ialah Sunan Abu Daud, yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis kanonik dalam tradisi Sunni. Imam Abu Daud wafat pada tahun 275 Hijriah atau 888 Masehi di Basrah, Irak. Kitab Abu Daud ini dicetak oleh Berut Dar al-Kutub al-Ilmi, Lebanon. Dalam hal ini, kelompok kami mencari dari bab nikah dalam kitab Sunan Abu Daud merupakan bagian penting yang memberikan penjelasan komprehensif tentang hukum-hukum pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan mahar lebih dalam tentang hak-hak istri dalam Islam serta pentingnya menjaga keadilan dalam pernikahan. Mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Langkah yang pertama yaitu sebagai langkah awal mencari hadis dalam kitab Abu Dawud, harus mencari pada artikel yang memuat hadis Abu Dawud terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita mencari 2 hadis. Pada hadis yang pertama ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ujafa As-Sulami, dia berkata, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, Alala tukhalu bisudukin nisa'i fa innaha law kanat makrumatan fid dunya au taqwa indallahi lakana aulakum bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atum min banatihi aksara min sintaini asrota uqiyah, yang artinya janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam mahar wanita, meskipun mereka sebagai sosok yang terhormat di dunia atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik orang di antara kamu kepada wanita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya.
Tidak pula menekan mahar untuk putri-putri beliau melebihi 12 uqiyah. Kemudian hadis yang kedua ini yaitu Hadasana Abdullah ibn Muhammadin Nufaili Hadasana Abdul Aziz ibn Muhammad Hadasana Yazid ibn Had ngan Muhammad ibn Ibrahim ngan Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ngan sodakin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sinta asrota uqiyatau wa nasyuk fakultu wa ma nasyu qalat nisfu uqiyah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Nufaili telah menceritakan kepada kami Al-Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Yazid ibni Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah mengenai mahar Nabi. Ia berkata, 12 uqiyah dan nus. Kemudian aku katakan, apakah nus itu? Ia berkata, setengah uqiyah. Langkah kedua, setelah kita menemukan hadis dari artikel, kemudian kita mencarinya di kitab hadis Abu Dawud yang ada di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum mencari di kitab Abu Dawud, karena di dalam artikel ada nomor dan sumber kitab hadisnya, kita mencocokkan apakah nomornya sama dengan di kitab atau berbeda. Lalu untuk hadis pertama, di situ hadis bersumber dari kitab hadis Abu Dawud, cetakan berurut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996, jilid 2, halaman 100. Karena hadis pertama ini sumber kitab dan cetakannya sama dengan kitab yang di perpustakaan, maka kita tinggal mencari hadisnya sesuai halaman yang ada di artikel tersebut. Selanjutnya, kita langsung membuka kitab hadis Sunan Abu Daud, jilid 2, cetakan Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah halaman 100. Di sini halaman 100 sesuai dengan di kitab dan di artikel. Kitab cetakan Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Dan di nomor 2106 sebuah hadis kitab cetakan Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Lalu hadis yang berkaitan kitab cetakan Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Langkah 1. Setelah menemukan hadisnya, kemudian kita mencarinya di kitab hadis Abu Daud yang ada di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum mencari di kitab Abu Daud, karena di dalam artikel ada nomor dan sumber kitab hadisnya. Apakah nomornya sama dengan di kitab atau berbeda? Titik 1. Untuk hadis yang kedua, di situ hadis bersumber dari kitab hadis Abu Daud, cetakan Mausu'ah Hadits Al-Syarif Al-Kutub Al-Sittah Darussalam Riyadh. Titik 2. Karena hadis kedua ini sumber kitab dan cetakannya berbeda dengan kitab yang di perpustakaan, maka kita harus mencarinya pada daftar isi pada kitab yang ada di perpustakaan. Langkah kedua, karena cetakan kitabnya berbeda, maka kita perlu mencari pada daftar isi pada kitab tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian daftar isi dari kitab tersebut. Pada bagian kanan ada awalan huruf hijaiyah dalam matan hadis tersebut. Bagian tengah ada perawi hadis, dan bagian kiri ada nomor hadis. Langkah selanjutnya, mencari hadis dalam daftar isi. Yang kedua, yaitu karena di situ daftar halaman dan nomor hadisnya tidak berurutan, maka kita mencarinya dengan awalan huruf dari matan hadisnya. Di sini untuk hadis kedua dari kitab Sunan Abu Daud sudah ketemu di daftar isi. Ditemukan pada hadis nomor 2105. Langkah selanjutnya kita bisa menemukan hadisnya. Untuk hadis kedua sudah ditemukan pada halaman 100 dengan nomor hadis 2105. Kesimpulan, untuk langkah mencari hadis yang pertama sangat mudah karena di dalam artikel disebutkan nomor dan cetakan kitabnya dengan kitaban di perpustakaan cetakan yang sama.
Untuk langkah mencari hadis yang kedua, karena di dalam artikel disebutkan nomor dan kitabnya ternyata berbeda dengan kitab yang di perpustakaan. Adapun langkah-langkahnya itu mencari pada daftar isi dengan cara melihat awalan huruf dari matan hadis yang dicari. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.